Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat dan partner saya. Channel Syahda Nabila. Oke, kita student daripada UTM. So hari ini kita nak buat interview for our mini assignment project of software requirement and design. The topic that we would like to discuss is about medical tourism. So, Bella, what is medical tourism? Okay, medical tourism is apabila some people get the treatment from contohlah example dia dapat treatment daripada luar negara. Maksudnya contoh Contoh macam contoh bila ada patient nak buat surgery, face surgery, mhm. so doktor bagi rekomen dia pergi dekat Korea, pergi dekat Jepun. Maksudnya dia punya medical tu tak support dia dekat dia punya country, and then dia need untuk pergi ke another country lah untuk dapatkan treatment. Tu medical tourism. Oke, lepas tu Next, kita ada speaker. beberapa. Kita hari ini ada speaker bersama kita, ada student daripada medical student di Universitas Riau di Indonesia. Oke, dengan Ilsa Joya ya, betul ya Ilsa? Iya, halo. Hai Ilsa, gimana kabarnya Ilsa? Alhamdulillah baik. Jadi lagi sibuk apa nih Ilsa sibukannya? Kesibukannya selama pandemi ini kuliah, organisasi juga. Elisa nak tanya, Elisa dah tahun berapa dalam medical? Tahun ke berapa? Tahun ke berapa? Tahun ketiga. Oh, okay. So sekarang ni still lagi ni lah, kuliah? Iya, kuliah. Oh. Oke, sebelumnya Ilsa tahu nggak apa itu medical tourism? Menurut sepengetahuan aku, medical tourism itu seseorang atau pasien yang ingin mendapatkan dari tempat yang berbeda, misalnya dari satu negara ke negara lain. Seperti dia orang Indonesia, ingin berobat ke Malaysia, mungkin seperti itu, atau ke negara lainnya. Dan juga, di saat dia melakukan pengobatan, dia juga bisa melakukan aktivitas lain seperti mungkin shopping atau misalnya wisata seperti itu. Berarti menjadi pasien sekaligus menjadi turis, begitu ya? Ya. Terus apa nih? Apa jenis penyakit yang memang mengharuskan seseorang melakukan medical tourism menurut Ilsa? Nah, sebenarnya kalau untuk jenis penyakit itu dalam banget ya penjelasannya. Mungkin yang lebih umum aja, kalau misalnya untuk seseorang menjadi medical tourism itu, jika dia itu membutuhkan perawatan yang urgent, yang mana tidak ada di negaranya mungkin, atau juga atas keinginan dia sendiri, misalnya mungkin untuk melakukan bedah plastik itu untuk merekonstruksi mukanya seperti itu. Berarti medical tourism ini keharusan atau pilihan? Nah, kalau sebagai medical tourism itu bisa keharusan, bisa pilihan, tergantung keluhan apa yang dia alami. Kalau misalnya itu bersifat emergensi dan harus dilakukan sesegera mungkin, maka itu menjadi keharusan. Namun jika itu bukan sesuatu yang emergensi, maka itu menjadi pilihan. Terus Nisa, apa alasan rumah sakit dalam negeri memberikan rujukan ke rumah sakit di luar negeri? Nah, untuk
rujukan dari dalam negeri ke luar negeri itu biasanya karena fasilitas yang ada di rumah sakit dalam negeri kurang memadai. Nah, dan juga mungkin kita juga minta opini kepada pasiennya, apakah dia lebih nyaman melaksanakan perawatannya itu di dalam negeri atau di luar negeri, seperti itu. Kalau boleh tahu, kesulitan pasien dalam mencari spesialis untuk perawatan di sana apa aja sih, Kak? Kira-kira? Nah, kalau untuk kesulitan pasien mencari perawatan itu tergantung lagi. Kalau misalnya itu pasiennya memerlukan perawatan yang emergency, biasanya udah di rekomendasikan oleh dokter yang ada di atau pihak rumah sakit yang ada di dalam negeri untuk ke luar negeri, sudah direkomendasikan, berarti tidak ada kesulitan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya itu berdasarkan keinginan pasiennya sendiri, nah mungkin kalau dia belum tahu negaranya itu seperti apa, kemudian melakukan perawatannya bagaimana, nah itu akan ada kendala seperti mendaftar seperti itu mungkin, dan apalagi mungkin dia tidak punya kenalan di negara itu seperti itu. Berarti kalau misalnya pasien jadi nih pergi berangkat untuk melakukan medical tourism, dokumen apa aja? Dokumen apa saja yang perlu disiapkan sebelum berangkat ke sana? Nah, untuk dokumen yang pastinya itu rekam medis pasien, kemudian juga inform consent dari pasiennya juga, dan juga untuk hal-hal yang bisa iya bisa tidak untuk dibawa itu seperti misalnya kalau pasiennya ini melakukan ada yang harus sudah melakukan pemeriksaan lama di dalam negeri dan ingin meminta second opinion ke luar negeri, nah itu dia butuh mungkin ronsen, foto-foto ronsennya seperti itu. Oke, terus saat pasien tiba di rumah sakit, apakah dia ditangani langsung oleh tenaga medis atau pasien harus mendaftar lagi dan memulai semuanya dari awal? Nah, kita balik lagi kalau misalnya itu keadaannya emergency dan sudah direkomendasikan oleh pihak rumah sakit dalam negeri, biasanya itu sudah urus gitu. Nah, tapi kalau misalnya atas keinginan pasien itu sendiri untuk melakukan perawatan di sana, dia harus melakukan pendaftaran ulang seperti itu. Untuk medical tourism ini biasanya berapa lama pasien dirawat di rumah sakit, Pak? Kalau misalnya untuk lamanya tergantung lagi penyakitnya apa. Kalau misalnya dia melakukan operasi besar misalnya, ya mungkin bisa lebih 3 minggu untuk agar pulih kembali. Tapi kalau misalnya cuma untuk second opinion atau misalnya operasi ringan, itu mungkin seminggu udah cukup sih. Kalau berat berarti berminggu-minggu lah ya. Ya. Untuk biaya pengobatan kira-kira berapa tuh, Sa? Mahal, masuk kategori medical tourism ini masuk kategori mahal atau murah sih? Ya, yang namanya juga kalau udah pergi ke negara lain itu udah pasti mahal ya. Tergantung lagi nih apa yang dia lakukan di sana, melakukan cuman untuk second opinion kah atau operasi besar kah seperti itu. Kalau ya kita perkirakan saja kalau misalnya untuk operasi besar udah pasti lebih lah dari 20 juta seperti itu. Tapi mungkin 20 kalau untuk second juta. opinion ya, kalau untuk second opinion ya kan berarti cuma minta pendapat dari dokter yang ada di sana. Paling nggak menguras lebih dari 5 juta, seperti itu. 20 juta itu Bella lebih kurang 6.000 ringgit. Kalau 5 berarti lebih dari 6.000 ringgit kira-kira untuk operasi besar. Tapi kalau untuk kayak seperti operasi kecil atau untuk perawatan kecil itu lebih kurang 5 juta rupiah atau di bawah 1.500 ringgit. Macam tuh Bella. Oke, Ilsa, setelah pengobatan selesai,
biasanya apa yang dilakukan pasien dan keluarganya setelah itu? Nah, kalau misalnya untuk itu, karena ini berarti kan tergantung lagi. Misalnya kalau pasiennya ini mengalami penyakit yang ada resiko penularan ke lingkungan sekitar, itu pasti kita sarankan untuk enggak pergi kemana-mana atau stay di satu tempat, atau mungkin bisa dirawat di rumah sakitnya. Tapi kalau misalnya dia mengalami sakit yang tidak ada penyakit yang tidak menular, kemudian juga mungkin second opinion atau selesai dari operasi gitu, ya seperti kita pada umumnya juga ya, pasti jalan-jalan juga, shopping kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih, Sa. Kalau jika salah satu keluarga atau kenalan Anda sakit, apakah akan memberikan masukan atau nasihat untuk pergi ke tempat atau negara yang sama? Nah, iya, karena kalau misalnya kita udah tahu nih di dalam ada yang di luar negeri itu jauh lebih baik daripada yang di dalam negeri, kita kan ingin yang terbaik. Pasti kita rekomendasikan untuk yang di luar negeri gitu. Itu sih. Jadi biasanya untuk pengobatan lebih bagus di luar negeri ya, karena teknologinya juga lebih bagus, terus dokter-dokternya lebih bagus ya daripada dalam negeri. Tergantung juga sih, tergantung juga bentuk sakitnya apa gitu. Kalau misalnya penanganannya memadai untuk di dalam negeri, ya silahkan di dalam negeri. Tapi kalau misalnya emang dokternya merekomendasikan ada yang lebih baik di luar negeri, ya di luar negeri gitu. Maksudnya bergantung kepada jenis penyakit yang dihadapi lah macam tu. Ya, benar. Tapi kan sekarang kan kita tengah pandemik kan. Ada ke medical tourism ni? Sebab mesti susah kan nak masuk. So tak? Kalau lagi COVID kayak gini, biasanya susah nggak sih untuk ngelakuin medical tourism? Soalnya kan Iya. untuk pergi ke luar negeri kan, contoh Malaysia kan tengah lockdown, lagi lockdown kan, terus kayak susah gini. Kalau misalnya untuk lagi pandemi gini, susah nggak sih? Atau harus nunggu normal dulu COVID-nya udah selesai baru ngelakuin medical tourism? Tambah sekejap. Tambah untuk yang emergency punya yang perlu, yang tadi kan Ailisha ada cakap yang ada dua option kan, satu yang emergency punya part dan yang kedua adalah untuk dia punya optional lah. So kalau in this case dia cakap dia menghadapi emergency punya penyakit lah. Is it? Faham. Ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang emergency itu pasti diizinkan ya dengan protokol kesehatan yang ada gitu, karena kan itu situasinya emergency kan, karena nyawa itu yang utama gitu. Kecuali kalau misalnya optional, kalau misalnya keinginan mereka untuk minta second opinion aja bisa ditunda gitu, itu nggak diharuskan sih di masa pandemi kayak gini. Oke. Tapi kita doain aja ya, semoga pandemi ini selesai. Jadi untuk pihak tourism juga semakin naik, semakin bagus, ekonomi juga pulih, dan medical tourism juga kita doakan semoga makin pulih lah ya. Bella, ada pertanyaan lagi? Satu lagi, last question. Medical tourism ni dia spesifik hospital, private punya hospital ataupun just government punya hospital? Kan biasanya ya untuk rumah sakit kan biasanya medical tourism nih dari rumah sakit lokal memberi suggestion untuk pergi rumah sakit luar negeri. Biasanya yang diberi suggestion tuh swasta, rumah sakit swasta atau negeri, Sa? Biasanya. Nah, kalau untuk sepengetahuan aku,
Jadi tergantung, kalau misalnya di rumah sakit swasta itu pengobatan, misalnya dia sakit mata misalnya, kemudian untuk rumah sakit swasta di Malaysia misalnya itu uh, mengobati penyakit mata jauh lebih baik dari rumah sakit negeri yang ada di Malaysia. Pasti di apa disarankan untuk direkomendasikan ke sana gitu. Tapi semua tergantung pasiennya lagi gitu. Karena kan pasien yang menjalankan apakah dia akan memilih itu atau tetap ingin yang negeri gitu walaupun tidak sebaik yang swasta gitu. Thank you. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih ya udah nyempetin untuk interview. Sama, makasih banget sih. Oke, itu dulu teman-teman untuk interview hari ini. Saya Taufik Hidayat dan teman saya Cina Syahda Nabila bersama speaker kita Ilsa Jaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Elisa. Yeah, you're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Taufik Hidayat and this is my partner. My name is Cina Syahda Nabila. We are both students from UTEC. Today, we would like to make an interview for our mini assignment project of software requirement. The topic that we would like to discuss is about medical tourism. So, what is medical tourism? Medical tourism is when people residing in one country travel to another country to get the medical care that is better than the care they receive in their home country, but at a much affordable cost. Since people travel overseas for their treatment, most usually have an opportunity during or after their medical procedure to go out sightseeing and participate in traditional tourism activities. Okay, thank you for the introduction. Okay, first, Haza, do you familiar with medical tourism? Not too much. Okay, if like that, maybe you have travel. Sometimes, but not other country, only Indonesia. Okay. But tapi kan kita rojak kan? Okay. Okay, tadi cakap dia ada experience travel dekat other country kan. Even kalau macam dalam negeri kita, negara kita, mesti ada kita travel, contohlah kita pergi ke Perak ke Kelantan ke, mesti kita tak familiar dengan dia punya culture lah. Macam kita nak cari apa ni yang panggil hospital. So kita kawasan lain and then kita nak cari hospital yang tempat baru kita pergi. Mesti apa experience Haza? Mesti pernah alami kan? Pernah. Semua yang berbeza antara hospital negeri lain dan negeri lain. Mungkin dari segi perkhidmatan yang disediakan pun tak ada management setengah hospital tu lah. Mungkin kalau dengan kita ada nombor queue kan, kita boleh take mungkin setengah kita kecil dia mungkin ambil manual, kita kena tulis atas kertas, macam tu lah. Okay. Kita macam Haza cakap kan, kita ada ambil manual dengan tu kan, mesti kita macam apa dulu cakap, difficult lah untuk cari specialist untuk kita punya treatment. So untuk dalam kita pergi travel tu, kita tak tahu tiba-tiba kita demam ke apa kan. So senang tak kalau kita nak cari specialist untuk contoh serta penyakit. Contoh, tak semua orang boleh mendapat rawatan daripada certain doktor lah. Macam adakah dari segi pengalaman saya sendiri tak pernah lah, tapi saya pernah tahu mungkin dari segi berita, macam kita pernah dengar berita macam adik Ainul tu yang ada penyakit kanser mulut kan, dekat Malaysia mungkin kita tak ada lagi doktor pakar, so kita terpaksa import pun doktor daripada luar negara
untuk treat penyakit tu. Walaupun dekat Malaysia tak ada lagi doktor yang boleh treat penyakit tu. So satu orang panggil satu achievement lah untuk Malaysia dengan negara lain. So kita itu dijadikan contoh untuk yang akan datang lah. Okay, so maksudnya kita dapat develop apa ni, dia punya connection dengan negara luar macam tu. Okay, okay, sekejap. Okay, during kan sekarang ni kan kita tengah face with pandemic, mesti Haja ada experience dengan apa ni, family ke apa nak buat appointment dekat hospital macam medical check up lah, sebab kita kan tengah ada pandemik kan. So mesti benda tu macam susah nak nak mendapatkan rawatan daripada hospital. Contoh kalau kita daripada kampung ni nak buat rawatan dekat hospital Kuala Lumpur untuk sakit jantung mesti susah kan. So apa pendapat Haja? Dari segi pendapat saya lah, betul susah sebab sama pula kita dah tak boleh lintas negeri kan sekarang. Maksudnya mungkin dari segi sama pula zaman kita, zaman teknologi, perlu mungkin ada satu, boleh dikatakan satu develop satu sistem maksudnya yang boleh memudahkan untuk kita buat connection antara hospital yang hospital lain. So maksudnya memudahkan pesakit atau keluarga tu pesakit tu sendiri untuk menyampaikan maklumat lah macam tu. Okay. Maksudnya satu apps yang boleh membantu keluarga pesakit macam tu, yang Haja suggest lah. Okay. Okay, kita reverse balik saya punya soalan. Okay, kan tadi kan macam mana kita buat appointment. Kau jawab. Okay, sekejap kita cut part ni. Kenapa? Saya lupa tak ingat nak cakap ni. How do you make appointment at the hospital during pandemic? Tadi dia jawab apa? Okay, manual. Okay. Sekali lagi soalan tu, sekali lagi. Okay, start balik. On mood, okay. Next is how you make an appointment during pandemic. Tadi cakap manual kan? So, kalau manual tu macam mana? Maksudnya kena pergi hospital lah ke macam mana manual tu? Ada setengah hospital kita kena direct pergi hospital. Dia tanya saya sampai kenal ke boleh mungkin kita pergi pula ICU penuh. So macam tak available ke. Maybe kita dah kena call pula. Kalau bila kita call nanti kurang lambat nak angkat. So better maksudnya ada yelah zaman teknologi kan, maksudnya boleh cepat and convenience lah untuk dari segi user and orang tu sendiri untuk verifikasi kan. So untuk buat appointment secara online dan kita dapat see visual status booking kita, make payment online ke macam tu lah benda tu akan sentiasa kita akan ambil lah macam tu. Okay, maksudnya sekarang ni kan so maksudnya Haja yang manual tu menyusahkan kita sebagai user untuk membuat appointment macam tu? Menyusahkan juga. Mungkin dari segi orang-orang lama mungkin orang dah biasa. Tapi dari segi kita yang generasi yang dah ni, mungkin akan rasa macam sama teknologi je. So why not kita kembangkan lagi lah benda tu. Macam tu. Dari segi ekonomi lah. I think that's all from me lah, sebab mostly semua ni dah terjawab. Okay, Taufik ada apa-apa soalan? Dah terjawab dah soalan. Dah terjawab semua ya? Okay. Sebab
Sebab ni kan general, sebab kita nak buat appointment dekat hospital sebab pandemik, mungkin hospital ramai sangat patient. So kemungkinan kita buat appointment tu okey, kita punya appointment mungkin delay, mungkin tiba-tiba hilang kita punya detail apa semua. So benda tu lagi menyusahkan ni lah untuk kita manage benda tu. Okey, saya rasa itu je lah kot. Terima kasih Siti Hajar kerana Terima kasih. meluangkan masa bersama kita. Okay, Taufik. That's Dah. all.